sebelum kita mulai ke inti dari menganalisis novel atau karya sastra, saya menggunakan metode yaitu dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Derrida. Ini bahan acuan saya untuk membuat analisis novel berjudul Hujan di Bulan Juni karya Djoko Sapardi. Baik, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu dekonstruksi. Menurut Capotu, metode dekonstruksi disebut sebagai metode hermeneutika radikal yang banyak digunakan dalam penelitian sosial budaya kontemporer. Kajian sosial budaya radikal didasarkan atas teori kritis dan teori postmodern yang secara ontologi dan epistemologi berbeda dengan paradigma modern. Untuk memahami kajian sosial budaya radikal, maka perlu adanya pemahaman tentang metodologi radikal. Metodologi radikal adalah metode interpretatif yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan asumsi metodenya secara mendasar. Metode radikal inilah yang menjadi dasar cara berpikir dekonstruksi. Salah satu pencetus lahirnya metode dekonstruksi adalah Jacques Derrida. Derrida tidak tertarik dan tidak menerima kebenaran yang transcendental yang lepas dari dimensi ruang dan waktu. Melalui metode dekonstruksi, Derrida mencoba menunjukkan kelemahan dan kesalahan cara berpikir itu. Kebenaran ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan berbagai sesuatu yang mungkin diperoleh dalam upaya ilmiah yang terus-menerus. Derrida menolak kesadaran murni serta menolak kepastian dan universitas makna bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dekonstruksi adalah penataan ulang. Sementara itu istilah Prancis dekonstruksi adalah dekonstruksi, yang berarti membongkar mesin, tetapi membongkar untuk dipasang kembali. Karena itu dekonstruksi berarti positif, karena membongkar mencukir balikkan makna teks, tapi bukan dengan tujuan membongkar saja, melainkan membangun kembali teks yang didekonstruksi. Hasil dekonstruksi terhadap teks itu adalah teks yang baru berbeda secara mendasar dengan teks yang lama. Dekonstruksi adalah strategi yang digunakan untuk mengguncang kategori-kategori asumsi-asumsi dasar di mana pemikiran kita ditegakkan. Artinya, upaya untuk mengkritisi secara radikal, membongkar berbagai macam dasar dan menopang pemikiran dan keyakinan kita sendiri. Jadi bisa dikatakan dekonstruksi ini adalah sebuah kritik atau sebuah cara untuk mencari kelemahan dari teks yang berada di dalam karya sastra. Baik, langsung ke intinya. Sosok Sarwono adalah seorang dosen muda yang mengajar antropolog yang lihai dalam membuat baitan puisi, memenuhi sudut surat kabar, menjalin hubungan dengan Pinkan. Pinkan sendiri merupakan dosen muda di prodi Jepang. Pada dasarnya mereka sudah kenal sejak lama, apalagi Sarwono sendiri adalah teman dari kakak Pinkan. Mereka pun bingung sampai kapan hubungan ini dapat berlanjut ke pernikahan. Sebuah prosesi yang membutuhkan pemikiran dan tahap lebih dewasa. Sementara pada saat ini mereka masih asik dengan status pacaran mereka. Ada banyak lingkungan hidup yang dihadapi oleh Sarwono dengan Pinkan. Terlebih mereka adalah sosok yang berbeda dari kota, budaya, suku, bahkan agama. Sarwono dari kecil hidup di Solo, sudah pasti orang Jawa. Sedangkan Pinkan adalah campuran antara Jawa dengan Manado. Ibu Pinkan adalah keturunan Jawa yang lahir di Makassar, sedangkan bapak Pinkan berasal dari Manado. Di sini mereka berdua tidak mempersoalkan apa itu suku yang berbeda ataupun keyakinan yang berbeda. Ya, Sarwono sangat taat pada agamanya, yaitu agama Islam, dan sosok Pinkan yang juga meyakini agama Kristen sepenuh hati.
Permasalahan tentang agama ini dicuatkan oleh keluarga besar Pinkan yang ada di Manado. Dengan berbagai cara mereka selalu bertanya pada Pinkan, ternyata hubungannya dengan Sarwono. Pertanyaan yang terlihat dan berniat menyudutkan, berharap Pinkan tidak melanjutkan hubungan dengan Sarwono. Harapan keluarga besarnya adalah dia menikahi sosok dosen muda yang pernah kuliah di Jepang dan sekarang mengajar di Manado. Sosok pemuda yang dari dulu juga menaksir Pinkan. Namun dengan berbagai upaya Pinkan tetap bersikukuh mempertahankan hubungan itu dengan serius. Bahkan dia berencana kalau menikah akan meninggalkan Manado dan tinggal selamanya di Jakarta, tempat dia bekerja sebagai dosen. Hubungan asmara Pinkan dan Sarwono ini tidak hanya mendapatkan aral atau halangan dari keluarga besar Pinkan saja. Ketika Pinkan berhasil mendapatkan beasiswa ke Jepang, Sarwono merasa kehilangan dan ketakutan. Ketakutannya bukan dari keraguannya atas cinta Pinkan, namun lebih pada kehidupan dan orang yang ada di Jepang. Ya, di Jepang ada sosok Sontoloyo Katsuo. Katsuo sendiri adalah dosen Jepang yang pernah kuliah di UI, tempat Sarwono dan Pinkan mengajar sekarang. Dan selama di Indonesia, Katsuo sangat dekat dengan Pinkan. Tidak hanya alur tentang bagaimana Sarwono menahan diri dan meyakinkan dirinya sendiri kalau Pinkan tetap setia padanya. Di sini juga ada cerita bagaimana Sarwono harus kuat melawan batuk yang tidak berkesudahan. Batuk yang pada akhirnya membuat dia harus terkapar dan berbaring di rumah sakit. Ada juga kisah tentang arti dari penamaan Pinkan. Ya, nama Pinkan diambil dari sebuah cerita yang sudah melegenda di Manado. Lalu kita lanjut ke puisi. Puisi ini berjudul Hujan Turun Sepanjang Jalan. Hujan turun sepanjang jalan. Hujan rinai waktu musim berdesik-desik pelan. Kembali bernyanyi sunyi, kita pandang pohon-pohon di luar basah kembali. Tidak ada yang menolaknya, kita pun mengerti tiba-tiba atas pesan rahasia. Tatkala anginnya basah, tak ada bermuat debu. Tatkala tak ada yang merasa diburu-buru. Lalu puisi kedua dengan judul Kita Saksikan. Kita saksikan burung-burung lintas di udara. Kita saksikan awan-awan kecil di langit utara. Waktu cuaca pun senyap seketika sudah sejak lama. Sejak lama kita tak mengenalnya. Di antara hari buruk dan dunia maya, kita pun kembali mengenalnya. Ku memandang kekal percakapan tanpa kata-kata saat yang lama hilang dalam ikauan manusia. Lalu di puisi ketiga berjudul Dalam Sakit. Waktu lonceng berbunyi, percakapan merendah, kita kembali menanti-nanti. Kau berbisik, siapa lagi akan tiba? Siapa lagi menjemputmu berangkat berkuda? Di ruangan ini, kita gaib dalam gema. Di luar malam hari, mengendap kekal dalam rahasia. Kita pun setia memulai percakapan kembali, seakan abadi menanti-nanti lonceng berbunyi.